Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia selalu ingin mendapatkan yang terbaik. Sepanjang dia normal, selalu ingin yang terbaik, ingin memberikan kebahagiaan hidupnya. Baik itu Islam maupun non-Islam. Ketika ditanya mau cari apa, jawabannya mau cari yang benar, mau cari yang membahagiakan kehidupannya. Lalu kemudian dalam kehidupan ini ada dua pola atau rujukan yang digunakan manusia untuk menentukan yang benar dan tidak benar itu. Dunia barat hari ini, Eropa hari ini, atau non-muslim, itu bersandar kepada panca indera dan akalnya. Apa menurut panca inderanya, apa menurut akalnya baik benar, itulah yang baik dan benar. Tapi apakah semua yang menurut panca indera itu baik atau akal itu baik, itulah yang benar dan itulah yang harus dipilih umat manusia? Maka dalam perjalanan sejarah umat manusia, banyak orang yang tinggi ilmunya, banyak orang pakar, filosof, para ilmuwan menuntut ilmu, mencari pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran. Tapi tidak sedikit di antaranya yang justru menemukan kesesatan. Akhirnya juga kita berkesimpulan bahwa tidak semua orang mencari lewat ilmu, pengetahuan dan teknologi itu akhirnya mendapatkan kebenaran dan membahagiakan hidupnya. Karena sesungguhnya panca indera itu dan akal itu sangat terbatas. Panca indera itu dibatasi oleh jangkauannya, kemudian akal juga dibatasi oleh jangkauannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam menuntun kehidupan ini tidak cukup menggunakan panca indera dan akal. Perlu tuntunan yang merupakan sumber kepastian yang menuntun akal manusia, panca indera manusia untuk mendapatkan kebenaran. Jamaah umat bahagia, inilah yang kita dapatkan pada ayat pertama dari Al-Quran. Iqra. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh membaca. Karena memang seperti itulah, membaca itulah kita mendapatkan pengetahuan. Kita tahu bahwa ada besar, ada kecil. Karena mata kita berfungsi melihat ada besar dan ada kecil. Begitu juga kita tahu angka 1, 2, 3 karena kita bisa berhitung dan punya akal untuk menentukan ini 1, 2, dan 3, itu akal. Tapi kemudian tidak cukup dengan itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan landasan berpikir dengan landasan yang benar secara hakiki. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang kau baca, apa yang kau lihat, apa yang kau renungkan, baru sampai kepada kebenaran ketika kau pikiranmu, akalmu dilandaskan kepada Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala yang ada. Untuk itu kita diantar oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Luar biasa ayat ini untuk mengantar kepada kebenaran dan keyakinan tentang kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengkaji. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan alam taro, apakah kamu tidak melihat, tapi disuruh meneliti dan mengkaji apalah yang digunakan. Tidakkah kamu memperhatikan? Butuh kajian. Begitu hebatnya unta, begitu hebatnya langit yang tinggi, begitu hebatnya gunung-gunung yang ditegakkan, begitu hebatnya hamparan bumi. Tapi kemudian Allah SWT mengantar kita, jangan hebat kepada untanya, jangan hebat kepada langitnya, jangan hebat kepada gunungnya, jangan hebat kepada buminya, tapi hebatlah bagaimana penciptaan unta itu.
bagaimana penciptaan langit dan bagaimana penciptaan gunung dan bumi-bumi yang dihamparkan. Allah menuntun akal dan panca indera kita untuk memahami sesuatu, tapi kemudian benarnya itu sandarkan kepada penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup melihat dengan hebatnya unta, langit, gunung dan bumi yang dihamparkan, tapi justru Allah mengantar kita memperhatikan itu, tapi untuk kemudian kagum dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat bahagia, disinilah perbedaan bagaimana proses keilmuan Barat dengan Islam. Kalau Barat mencari ilmu, ada tes IQ, ada tes bakat dan minat, bahwa ini bisa lanjut studi dan ini tidak bisa lanjut studi. Tapi kemudian Islam dalam masuk di samudra keilmuan untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya singkat sekali. Ketika Allah menyampaikan kepada Jibril untuk menuntun nabinya membaca Iqra, Nabi menjawab, ma ana biqori, saya tidak tahu membaca. Bukan dengan tes IQ, bukan dengan tes bakat dan minat, tapi kejujuran hati seorang hamba yang merasa memang tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ma ana biqori, sesungguhnya saya tidak tahu apa-apa, karena memang hanya Allah yang tahu segala sesuatu. Jamaah Jumat berbahagia, begitulah dalam proses memaknai kehidupan kita secara pribadi dan secara luas. Apapun yang kita hadapi, panca indera dibutuhkan, akal dibutuhkan, tapi tidak cukup ketika dia tidak mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mahal para pencari ilmu, pintu ilmu. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin masuk di pintu wahyu, pernyataannya adalah ma ana biqori. Dia tawadhu. Dia merasakan dia tidak mampu dan tidak punya pengetahuan, karena sesungguhnya yang mampu dan punya pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita ini. Penyesuaian harus seperti itu. Panca indera dibutuhkan, akal dibutuhkan. Tidak cukup ketika tidak ada bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah dalam Al-Quran memberikan dua penilaian, dua macam penilaian, dan harus kembali kepada penilaian Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Manusia menilai itu buruk, tapi kemudian Allah menjawab, boleh jadi itu yang baik bagimu. Selanjutnya, wa asa an tuhibbu syai'an, manusia mengira itu baik sekali, tapi kemudian Allah menjawab, itu mungkin sesuatu yang sangat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, karena sesungguhnya Allah lah yang lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui apa-apa. Itulah sehingga dalam mencari jodoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut, ini pilihan manusia dan pilihan Allah. Tunkihul mar'atu li arba', nikahilah wanita atau laki-laki itu karena 4 sebab. Li jamaliha, kecantikannya, li hasabiha, karena keturunannya, kemudian li maliha, karena kekayaannya. Inilah pandangan panca indera dan akal. Menurut panca indera akal, orang akan bahagia ketika dia cantik, ketika dia kaya, keturunan baik-baik. Itu akal dan panca indera. Tapi Allah menjawab lewat nabinya, walidiniha, pilihlah yang paling baik agamanya, karena insya Allah ketika memilih paling baik agamanya akan terpenuhi kriteria-kriteria yang bersifat keduniaan. Inilah namanya epistemologi, mencari kebenaran. Akal panca indera digunakan, tapi kebenarannya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian jamaah Jumat berbahagia untuk mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah, menetapkan sesuatu itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah dibutuhkan tazkiyah. Dan saya lewat khutbah ini menyampaikan bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah itulah tazkiyah, menuntun hati untuk mendapatkan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dia terjaga di tempat yang paling agung. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak diturunkan kecuali kepada hati yang siap menerimanya. Dia suci ayat itu dan bisa sampai kepada hati yang suci. Kemudian itu berasal dari Tuhan pencipta alam. Jadi dalam proses keilmuan kita, makna Nabi Qori tadi memang membutuhkan dan memastikan adanya gerakan tazkiyah. Maka di tempat ini tidak cukup dengan membaca buku. Membaca buku harus, meneliti harus, karena ayat-ayat Allah yang tertulis ada dalam buku, ada bisa kita dapatkan dalam penelitian, wawasan, kealaman. Tapi kemudian harus dibarengi dengan pembangunan karakter lewat tazkiyah, lewat ibadah. Itu namanya sholat lain, tadarrus, sholat jamaah dan seterusnya adalah proses tazkiyah. Dan di sanalah insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir dalam tafsir ketika membahas dan menjelaskan surah Alaq, di akhir ucapan beliau menyebutkan, man amila bima alima awrasahu Allahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, Allah akan mengajarinya apa yang dia belum tahu.